Mungkin selanjutnya saya akan sedikit memberikan gambaran terkait modul akhlak yang sudah bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk modul akuntansi pelaporan ini, Bapak dan Ibu bisa mengakses dari SIPD Penatausahaan, di mana user yang terlibat di dalam akuntansi pelaporan ini adalah akun PA, PPK, BUD, dan kuasa BUD. Jadi apabila Bapak dan Ibu login menggunakan akun tersebut, nanti pada menu di SIPD Penatausahaan akan muncul sub menu akuntansi pelaporan. Dan apabila diklik, nanti Bapak dan Ibu akan otomatis masuk ke dalam modul akhlaknya. Ini tampilan utama di modul akhlak tersebut, Bapak dan Ibu, di mana di sini ada beberapa menu, dan hal yang pertama perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah mengapprove terlebih dahulu jurnal anggarannya, Bapak dan Ibu. Di mana jurnal anggaran ini kita mengambil data dari dokumen DPA di SIPD Penatausahaan, di mana di dokumen DPA ini akan terupdate secara real time apabila Bapak dan Ibu melakukan pergeseran-pergeseran, baik itu dari data anggaran, data DPA yang anggaran murni hingga yang pergeseran. Katakanlah di sini yang terakhir adalah penetapan pergeseran di yang keempat, gitu ya Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu melakukan pergeseran kelima, nanti akan terupdate secara otomatis di sistem akhlaknya. Yang mana di dokumen DPA tersebut sudah kita tarik datanya ke akhlak, Bapak dan Ibu bisa mengklik detail, dan di sini akan muncul data anggarannya, dari mulai kode rekening 4, 5, dan 6. Bapak dan Ibu pun bisa mencari kode rekening yang ingin ditampilkan. Misalnya untuk gaji. Bapak dan Ibu nanti bisa memilih baik itu level 1, level 2, hingga level 6. Apabila diklik dan diklik terapkan, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat data anggaran dari kode rekening yang dipilih. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengapprove data anggaran tersebut, Bapak dan Ibu. Dan juga nanti akan tercreate jurnalnya secara otomatis dari data anggaran tersebut. Di mana di sini yang akan muncul adalah kode rekening estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, estimasi perubahan sal, apropriasi belanja, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Di mana untuk logika akuntansinya sudah kita buatkan, sehingga untuk nilai estimasi perubahan sal ini akan terlihat secara otomatis, dan untuk posisi debit dan kreditnya pun akan terbentuk secara otomatis, Bapak dan Ibu. Kenapa data anggaran ini perlu di-approve terlebih dahulu? Sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Gaga, karena nanti di laporan keuangan LRA itu akan muncul data anggaran tahun 2021-nya Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi data utama untuk perbandingan antara anggaran dan realisasi di tahun yang berjalan. Nah, apabila Bapak dan Ibu pertama kali masuk ke akhlak, ya tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu di data anggarannya. Di mana di sini nanti kita bisa mengapprove data anggaran tersebut. Ataupun kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata melakukan pergeseran yang baru, Bapak dan Ibu bisa meng-unapprove dari data DPA yang sudah di-approve sebelumnya, sehingga nanti bisa digantikan menggunakan data anggaran yang terbaru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ini saya tampilkan terlebih dahulu untuk contoh laporan keuangan LRA-nya. Nah, di mana di sini ada kolom anggaran 2021, dan ini datanya muncul berdasarkan dari dokumen DPA yang sudah di-approve oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Setelah itu, apabila sudah di-approve, nanti di sini ada beberapa menu lagi. Yang tahapan yang kedua adalah pengaturan untuk kebijakan akuntansi, di mana di kebijakan akuntansi ini nanti Bapak dan Ibu bisa memilih SKPD-nya apabila login menggunakan akun SKPKD. Nanti akan muncul list SKPD-nya dan bisa dipilih metodenya,
apakah menggunakan metode aset atau metode beban, ataupun bisa dipilih keduanya. Karena untuk metode ini akan menentukan populasi jurnal nanti yang akan terbentuk Bapak dan Ibu. Setelah dari SKPD-nya disimpan metode penjurnalannya, Bapak dan Ibu bisa meng-approve transaksi-transaksi yang sudah berjalan. Yang mana di sini kalau Bapak dan Ibu lihat di jurnal to approve ini ada submenu anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan, transaksi non-anggaran, dan jurnal umum. Di mana kita juga sudah mengintegrasikan sistem akhlak ini dari modul SIPD pendapatan Bapak dan Ibu. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah menginputkan data di SIPD modul pendapatan, nanti akan tertarik datanya secara otomatis ke akhlak dan akan muncul populasi jurnalnya secara otomatis dari setiap pendapatan yang direkam oleh Bapak dan Ibu di dalam sistem modul pendapatan. Ini sebagai contohnya, di mana pada saat kita masuk ke dalam jurnal to approve pendapatan ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan approve ataupun unapprove. Di mana kalau misalnya Bapak dan Ibu mengklik approve, nanti data tersebut, data jurnalnya akan mengalir dari mulai buku jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangannya. Namun apabila ternyata ada perubahan atau mungkin ada kesalahan pada saat mengapprove, Bapak dan Ibu bisa mengklik unapprove. Jadi apabila di unapprove, nanti jurnalnya akan membentuk seperti pada saat awal data ditarik. Seperti ini Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu pun bisa apabila ternyata datanya salah walaupun sudah divalidasi di modul pendapatan, Bapak dan Ibu bisa melakukan koreksi atau reklasifikasi dari jurnal tersebut dengan cara Bapak dan Ibu perlu mereject terlebih dahulu. Mereject jurnalnya, perlu diklik ya. Nanti setelah di-reject, data jurnal tersebut akan muncul di jurnal di jurnal umum. Lalu di sini ada pilihan reklasifikasi atau koreksi. Perbedaannya, apabila reklasifikasi nanti kita akan mengunci total awalnya Bapak dan Ibu. Namun apabila koreksi, kita tidak akan mengunci total dari jurnal tersebut. Ada suara. Nah, untuk di reklasifikasi ini, nanti Bapak dan Ibu perlu menginputkan nomor dokumen sumbernya, yang mana nomor dokumen sumber ini akan muncul dokumen-dokumen yang Bapak Ibu reject sebelumnya, baik itu dari jurnal to approve belanja, pendapatan, dan juga pembiayaan. Apabila dipilih salah satu, nanti akan muncul secara otomatis pasangan-pasangan jurnal yang berkenaan dengan jurnal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghapus dan menggantikan dengan kode rekening yang baru atau kode rekening yang lama dengan nilai yang baru, seperti itu Bapak dan Ibu. Namun, di sistem akhlak ini, kita perlu membuat balance Bapak dan Ibu antara jumlah debit dan jumlah kreditnya. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di sini, jika misalnya total debit dan total kreditnya ini tidak seimbang, maka akan ada informasi dan alert bahwa jurnal ada yang kurang atau melebihi dari total awal untuk reklasifikasi, ataupun ada jurnal yang tidak balance antara debit dan kreditnya. Dan tombol simpan ini tidak bisa ditekan Bapak dan Ibu apabila jurnalnya belum benar. Untuk field yang lainnya ini dia field biasa saja seperti yang lainnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih tanggal dan bisa di backdate hingga awal bulan tahun berkenaan, yaitu misalnya hingga Januari 2021. Sehingga Bapak dan Ibu pun bisa melakukan perekaman dari mulai awal tahun ini data-datanya Bapak dan Ibu. Lalu di sini juga nanti kita perlu mengupload dokumen sumbernya dari transaksi yang berkenaan. Katakanlah di sini ada reklasifikasi dari dokumen sumber SP2D LS. Bapak dan Ibu bisa mengupload dokumen sumbernya, ataupun misalnya Bapak dan Ibu bisa mengupload file bahwa
informasi bahwa jurnal tersebut perlu dilakukan reklasifikasi atau koreksi. Beda halnya dengan yang jurnal koreksi Bapak dan Ibu, di mana kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan jurnal koreksi, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di sini tidak ada penguncian di total awalnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menambahkan atau mengurangi dari nominal yang sebelumnya. Bapak dan Ibu pun bisa menghapus dan menambahkan kode rekening yang baru. Namun apabila tidak seimbang antara debit dan kreditnya, akan ada informasi bahwa jurnal tidak seimbang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan apabila sudah disimpan, nanti Bapak dan Ibu akan bisa masuk ke jurnal to approve di menu jurnal umum untuk mengapprove jurnal yang sudah direklasifikasi atau koreksi. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu pun bisa melakukan input jurnal umum, di mana di input jurnal umum ini Bapak dan Ibu tidak perlu merefer dari dokumen yang di-reject sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan penjurnalan secara general. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, nanti apabila sudah disimpan, nanti akan masuk ke jurnal to approve di submenu jurnal umum. Sama halnya dengan yang jurnal pendapatan tadi, Bapak dan Ibu bisa approve, mereject, atau meng-unapprove ataupun meng-unreject Bapak dan Ibu. Dan apabila di-reject, Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan edit Bapak dan Ibu. Misalnya katakanlah ini di-reject dengan memilih kategorinya apakah ubah data, ganti dokumen, atau jurnal salah. Apabila Bapak dan Ibu melakukan penginputan pada jurnal salah ini, maka jurnal tersebut tidak bisa lagi diedit Bapak dan Ibu, hanya menjadi arsip saja. Namun apabila ubah data dan ganti dokumen, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengeditan, di mana pengeditannya dilakukan pada menu jurnal umum tadi. Di menu jurnal umum, lalu di sini ada tab jurnal reject, di mana nanti akan muncul Bapak dan Ibu jurnal-jurnal yang salah, yang ganti dokumen, atau yang perlu diedit. Apabila keterangannya ini yang tadi diinputkan oleh Bapak dan Ibu jurnal salah, maka nanti tidak ada tombol edit di sini. Namun apabila dipilihnya adalah ubah data atau ganti dokumen, nanti ada tombol edit Bapak dan Ibu di sini muncul. Nah, selanjutnya di sini juga kita sudah mengintegrasikan data belanja, di mana data belanja ini kita mengambil dokumen SP2D untuk transaksi LS, dan juga kita mengambil dokumen TBP dan STS untuk UPGUTU. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk di akhlaknya ini karena sudah terintegrasi dengan SIPD Penatausahaan, dan Bapak dan Ibu nggak usah khawatir apabila ada salah penginputan atau salah meng-approve Bapak dan Ibu, karena bisa di-unapprove kembali. Seperti itu. Ataupun kalau misalnya sudah di-reject, kita bisa klik unreject. Namun, apabila dari jurnal tersebut sudah dilakukan jurnal umum, yaitu reklasifikasi atau koreksi, maka di jurnal to approve belanja ini, Bapak dan Ibu tidak bisa meng-unreject. Contohnya ini, Bapak dan Ibu. Ada jurnal yang sudah direklasifikasi, di mana apabila sudah direklasifikasi, nanti nomor jurnalnya akan menggunakan nomor jurnal dari reklasifikasi tersebut. Jika Bapak dan Ibu lihat dan perhatikan, di sini ada JU. JU itu adalah tanda dari jurnal umum. Dan di sini ada REK yang berarti itu reklasifikasi. Nah, apabila jurnalnya itu murni, maksudnya tidak dilakukan reklasifikasi atau koreksi, maka penomorannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Di mana di sini kita mengambil dari jurnal belanja dan dari dokumen apa. Di mana di sini dokumen yang kita approve adalah dari dokumen TBP. Apabila dari SP2DLS gaji, nanti akan muncul kodenya SP2DLS gaji. Namun apabila SP2DLS biasa, akan muncul SP2DLS saja. Seperti itu Bapak dan Ibu.